Halo sahabat Nova, aku Dr. Niko, aku Dr. Objim di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang seputar siklus menstruasi dan promil. Yuk, kita bahas yuk! Nyeri saat haid bisa saja normal, fisiologis, ataupun patologis. Yang normal sebenarnya terjadi karena kontraksi rahim, kemudian terjadi proses iskemia karena pembuluh darah rahim itu melewati sela-sela otot rahim, sehingga pada saat dia berkontraksi maka aliran darah akan berkurang ke rahim. Hal tersebut bisa menyebabkan nyeri, ditambah adanya prostaglandin yang meningkat. Nah, pada setiap orang berbeda-beda kadar prostaglandinnya, sehingga rangsang nyeri pada setiap orang akan berbeda-beda juga dirasakan ketika haid. Sementara kelainan haid yang patologis bisa disebabkan karena 1. Endometriosis atau adenomiosis, 2. Tumor rahim lainnya seperti miom atau polip, yang ketiga adanya infeksi, baik infeksi menular seksual ataupun infeksi lainnya. Nah, yang keempat adanya cervical stenosis, yaitu di mana seharusnya mulut rahim itu membuka, kali ini mulut rahimnya menutup sehingga darah terkumpul di dalam rongga rahim dan menyebabkan kontraksi yang lebih keras lagi dan nyeri. Nyeri haid yang normal biasanya berlangsung saat menstruasi dan hanya berlangsung 48-72 jam. Sesekali saja biasanya lebih dari range waktu tersebut. Nah, pada kasus nyeri haid yang tidak normal, nyeri bisa dimulai sejak 1-2 hari sebelum haid dan berakhir 1-3 hari setelah haid. Kemudian skala nyeri dirasakan lebih tinggi dan tidak jarang terjadi pingsan saat haid karena nyeri. Nyeri haid yang tidak normal bisa saja dipicu oleh faktor-faktor resiko yang tadi sudah saya sebutkan di awal, dari mulai tumor, endometriosis, infeksi, maupun cervical stenosis. Betul sekali, muntah juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa nyeri haid sudah berlebihan dan harus segera diperiksakan ke dokter kandungan untuk mendapatkan terapi yang optimal. Pertolongan pertama selain obat analgetik atau obat anti nyeri, bisa juga sahabat Nova mencari bantal hangat untuk diletakkan di perut untuk mengurangi vasokonstriksi dari pembuluh darah sehingga nyeri pun akan berkurang. Sahabat Nova juga bisa menghindari rangsang dingin. Contohnya, selain berlama-lama di ruangan ber-AC, juga mengkonsumsi minuman-minuman dingin saat udara masih dingin. Lalu, sahabat Nova juga harus menghindari stres fisik, terutama karena olahraga yang berat, dan lebih berfokus pada olahraga ringan untuk mengurangi rangsang nyeri. Tapi ingat, olahraga dilakukan bukan saat nyeri haid sedang datang ya. Terima kasih ya sahabat Nova sudah menonton dan mendengarkan pembahasan mengenai kelainan siklus haid dan promil kali ini. Nah, kalau sahabat Nova masih penasaran tentang kelainan siklus haid dan promil, boleh nih datang ke Bocah Indonesia untuk menanyakan lebih detail lagi tentang kondisi sahabat Nova. Jangan lupa juga ya untuk mampir-mampir ke semua sosial media Nova ya. Bye-bye!